Coba diingat-ingat, kapan terakhir kali kamu ngulik lagu baru di platform streaming musik? Aku nanya karena ada penelitian yang nyebut kalau seseorang berhenti ngulik lagu baru pas umurnya mereka 30. Ada sebutannya juga nih, musical paralysis. Kamu-kamu, terutama yang usianya udah 30, percaya nggak sama temuan itu? Tapi terlepas dari percaya nggak percaya, ada banyak alasan kenapa seseorang memutuskan untuk mendengar musik. Salah satunya ya usia. Lainnya apa? Jangan kemana-mana ya. Di edisi Newsroom 63B kali ini, kita akan ngebahas soal itu. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Beberapa tahun lalu, Deezer, platform streaming musik, pernah rilis hasil survei yang bilang seseorang berhenti ngulik musik baru ketika usianya 30 tahun. Kalau kata editor Deezer Adam Reed, semakin banyak musik bagus, semakin bisa bikin orang kewalahan buat dengerin. Akhirnya, mereka, terutama yang udah masuk kepala 3, ngalamin musical paralysis. Ini istilah buat orang-orang yang berhenti dengerin musik baru. Jadi, menurut survei itu, musical paralysis biasanya terjadi setelah orang ngalamin fase puncak eksplorasi musik. Nah, di masa-masa puncak itu biasanya orang bisa eksplorasi seenggaknya 10 lagu baru tiap pekan. Responden survei Deezer ini sih tinggalnya di Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, sama Brasil. Di negara-negara itu, orang mencapai puncak eksplorasi antara umur 22 sampai 27. Dan penyebabnya macam-macam. Ada yang karena sibuk kerja, ada yang waktunya habis karena ngurus anak, ada juga yang malah bingung mau eksplorasi dari mana karena musik baru itu banyak pilihan. Satu alasan yang menarik nih karena unsur kimia di otak. Katanya musik yang didengar pada masa remaja lebih memantik hormon kesenangan. Jadinya lagu-lagu yang didengar pas remaja bakal terus menempel dibanding musik-musik yang didengar pas udah dewasa. Ibaratnya kalau pas SMA kamu jadi anak emo, sekarang playlistmu pasti ada lagu-lagunya American Football. Sebenarnya ada banyak pemerhati dan peneliti musik yang tertarik sama hubungan antara musik favorit dan usia remaja. Salah satunya Daniel J. Levitin, profesor psikologi dan ahli neuroscience di bidang persepsi musik dan kognisi. Dia bilang selera musik mulai terbentuk pada usia 14 tahun. Pada masa puber ini, musik termasuk salah satu hal yang ngebentuk identitas seseorang. Makanya musik ini seringkali jadi bagian penting dalam hidup seorang remaja. Seringkali mereka nggak cuma jadi pendengar, tapi juga anggota sebuah subkultur yang berkaitan sama genre musik favoritnya. Ada hasil amatan yang menarik nih dari profesor jurnalistik di Columbia University, David Haju. Jadi dia mempelajari hal-hal yang disukai beberapa musisi terkenal pas usia mereka 14. Misalnya Bob Dylan, waktu Bob umur 14, Elvis Presley lagi tenar-tenarnya. Terus pas denger salah satu lagu Elvis, Bob Dylan langsung ngerasa termotivasi buat berkarya di bidang musik. Menurut amatan Haju, hal serupa juga terjadi sama Paul McCartney. Pas McCartney berusia 14 tahun, dia dengerin lagunya Elvis dan langsung terpikat sama bidang musik. Haju yakin kalau di usia 14, seseorang mulai ngebayangin dirinya mau jadi orang dewasa yang kayak apa. Jadinya mereka terus mengonsumsi produk-produk budaya populer yang mereka anggap keren. Nah, apa yang dianggap keren sama para remaja ini juga berhubungan sama kepribadian mereka. Peneliti dari University of Texas at Austin nyebut kalau orang-orang yang memiliki karakter rebellious atau pemberontak cenderung lebih tertarik dengan grup musik rock dan hip hop. Sementara yang agreeable dan cenderung mudah bersosialisasi bakal suka musik dan musisi populer. Selain berhubungan sama kepribadian, musik yang didengerin pas remaja juga bisa bergantung sama musik-musik yang didengar sama teman-teman di pergaulan. Kalau menurut penelitian dari University of Leeds, segala memori yang terjadi pada usia remaja, termasuk lewat lagu, bisa terasa lebih penting. Selain bisa ngingetin kita ke sebuah kejadian, lagu yang didengar pas remaja juga bisa ngingetin seseorang sama apa yang dirasain saat itu. Contoh gampang ya, misal pas kamu dulu pertama kali ciuman, kamu sama pacarmu lagi dengerin lagu Kiss Me-nya Sixpence None the Richer. Nanti pas udah dewasa dan denger lagu itu, kamu gak cuma keinget sama ciuman pertamamu, tapi juga perasaan yang muncul pas kejadian itu berlangsung. Tapi usia remaja yang dimaksud di sini gak cuma 14 tahun aja ya, tapi antara 12 sampai 22 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa segitu linggernya? Science News pernah nerbitin artikel soal ini. Penulisnya Laura Sanders, dokter di bidang biologi molekuler dari University of Southern California.
Sanders nulis hasil studi yang nyebut bahwa otak orang-orang di usia remaja cenderung lebih mengingat hal-hal yang emosional. Salah satu contohnya rasa takut. Sanders mengutip sebuah riset dari seorang ahli neuroscience yang pernah bikin penelitian ke anak-anak, remaja, dan dewasa. Setiap responden diminta melihat sebuah kotak berwarna. Pada percobaan pertama, peneliti ngasih suara keras pas kotak itu diperlihatkan. Pada percobaan berikutnya, suara itu ditiadakan. Nah, pas percobaan kedua itu, hanya orang-orang dari golongan usia remaja yang bertindak seolah-olah akan muncul suara keras lagi saat kotak diperlihatkan. Dari sini bisa dipahami bahwa otak para remaja itu lebih sensitif sama sinyal bahaya atau hal-hal yang membuat mereka merasa terancam. Salah satu kesimpulan Sanders adalah para remaja dan dewasa muda yang berusia antara 10-30 tahun punya memori autobiografis yang kuat. Tapi yang gak semua orang setuju sama survei yang nyebut kalau orang berhenti ngulik musik pas usianya 30. Kata seorang penulis di NME, pecinta musik gak bakal berhenti eksplorasi musik. Ini selaras sama riset peneliti dari University of Cambridge yang pernah bikin analisis menarik tentang perubahan selera musik seseorang. Setelah dewasa atau pasca melewati puncak eksplorasi musik, seseorang cenderung tertarik dengan musik yang punya sisi melankolis. Penyebabnya, ketika masuk usia dewasa, orang masuk ke tahapan hidup selanjutnya, yaitu mencari cinta dan dicintai. Jadi mereka nyari musik-musik yang berkaitan sama relasi interpersonal. Setelah itu, ketika orang mulai merasa lebih settle, mereka cenderung menyukai musik-musik yang sophisticated seperti jazz. Artinya, menurut riset ini, eksplorasi nggak serta-merta berhenti ketika seseorang berusia 30. Eksplorasi itu bisa terus berkembang seiring berkembangnya usia, juga seiring perubahan sisi psikologi seseorang. Kalau kamu sendiri gimana? Masih sering eksplorasi musik baru nggak? Kalau masih, gimana sih cara kalian untuk nemu-nemu musik baru? Share di kolom komentar ya. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Sampai ketemu!